apa namanya, judul penelitian evaluasi indeks presipitasi pada kondisi banjir di wilayah Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa dan insya Allah saya akan menjelaskan tentang akidah, apa itu akidah, apa urgensinya akidah, dan bagaimana akidah bisa membentuk jati diri seorang muslim atau syakhsiyah Islamiyah. Ajaran Islam, kemarin kita sudah meyakini bahwa Islam adalah dinullah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ajaran Islam itu secara umum dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama terkait dengan keyakinan, yang kedua terkait dengan peraturan, yang ketiga terkait dengan moral. 3 ini merupakan 3 pilar utama dalam agama Islam. Keyakinan disebut dalam bahasa lain adalah akidah, peraturan disebutnya syariah, dan moral disebutnya akhlak. Ajaran Islam disebutkan di surat Ibrahim ayat 24-25. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran. Daraballahu mathalan. Ya Allah, tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat mathalan, sebuah perumpamaan. Itu apa? Kalimatan thayyibah, kalimat yang baik, yaitu kalimat tauhid menurut para ulama itu seperti pohon yang baik, kasyajaratin thayyibah. Seperti apa itu pohon yang baik? Akarnya teguh, cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia supaya mereka selalu ingat. Nah, pohon itu perlu 3 di sini, akar, cabang, dan buah. Pohon yang baik itu memiliki 3 hal tersebut. Akarnya itu kuat, teguh, cabangnya tinggi, besar, dan rantingnya kuat, tidak lapuk. Kemudian dia memberikan buah yang manis pada setiap musimnya, pada waktunya. Nah, kalau diindikan dengan ajaran Islam, maka akar dari pohon tersebut adalah akidah. Kemudian cabangnya adalah syariah dan buahnya adalah akhlak. Jadi ada 3 hal. Akarnya adalah akidah atau keyakinan yang dia tidak terlihat, cabangnya adalah syariah atau peraturan yang dilaksanakan, yang terlihat, yang kita bisa tahu seorang melaksanakannya atau tidak, dan dia memberikan buah. Buah ini bukan peraturan, tapi dia hasil dari pohon yang baik itu, dari pohon yang akarnya kuat dan cabangnya sehat, dia akan menghasilkan buah yang baik pula. Nah, begitu juga seorang muslim, kalau dia punya keyakinan yang kuat dan dia menjalankan syariat dengan baik, maka akan terlihat dari akhlaknya yang baik. Akidah diibaratkan akar pohon. Kenapa? Akar pohon jika dia kuat, maka pohon tersebut akan kuat. Akidah tidak terlihat, keyakinan kita tidak terlihat. Kita tidak bisa tahu seorang itu dia Islamnya baik atau tidak, imannya baik atau tidak. Kita tidak bisa melihat seseorang. Bisa jadi ada orang yang dia amalnya banyak tapi imannya tidak kuat. Bisa jadi ini. Namun sebaliknya, jika akidah itu lemah, maka pohon itu pasti akan goyah. Kalau akidah seseorang lemah, maka pohonnya itu akan goyah. Akan mudah sekali pecah, akan mudah sekali tercabut, karena dia tidak punya keyakinan yang kuat. Kalau akar pohon itu lemah atau akar akidah kita lemah, maka keimanan kita itu akan mudah sekali tumbang. Ini yang disebutkan di surat Ibrahim ayat 26-nya, dan perumpamaan kalimat yang buruk seperti pohon yang buruk.
yang telah dicabut dengan akar-akarnya di permukaan bumi. Bisa jadi pohonnya besar, ya, tapi ketika dia akarnya lemah, ya, maka dia akan tumbang. Bisa jadi seorang itu besar, ilmunya banyak dan ilmunya luas misalnya, dan amalnya bagus, tapi kalau akidahnya lemah, maka dia akan mudah sekali meninggalkan ajaran-ajaran Islam, ya, dan dia akan tumbang, ya. Apa sih akidah secara bahasa? Ya, akidah secara bahasa itu artinya ada 3. Ya, yang pertama aqidah itu ikatan. Ya, yang ini di dalam surat di dalam surat Al-Falaq, nafasati fil uqad. Ya, jadi ikatan, buhul, ikatan. Ya, uqad, ya, uqdan, ya, itu. Kemudian di surat Al-Lahab juga sama. Kemudian akidah artinya janji, ya, al-ahdu. Makanya ada akad. Ya, akad itu janji, kontrak. Ya, akidah juga maknanya adalah janji, dan akidah yang lain maknanya adalah keyakinan yang mantap, keyakinan yang tidak ada keraguan di dalamnya, itu namanya akidah. Ya, akidah dalam Islam adalah ikatan, ya, atau komitmen nilai moral, pemikiran dan amal dengan prinsip tauhid. Itu prinsip la ilaha illallah yang menuntut ketundukan dengan penuh keyakinan. Ini dalam Islam. Jadi akidah itu secara umum apa-apa yang diyakini oleh manusia. Manusia yakin misalnya bahwa tidak ada yang menciptakan, berarti itu akidah dia. Ya, itu yang membuat dia yakin. Ya, keyakinan kokoh yang tidak ada keraguan padanya. Baik keyakinannya tersebut benar atau batil atau salah. Ya. Sedangkan akidah secara khusus di dalam Islam artinya keimanan yang mutlak kepada Allah, ya, secara rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, juga iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasulnya, iman kepada hari akhir, ya, dan iman kepada qadarnya. Ya, ini seperti yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis ketika ditanya oleh malaikat Jibril apa yang dimaksud dengan iman, maka Rasulullah yang menjelaskan tentang 6 hal ini. Ya, baik. Kemudian kenapa, untuk apa gunanya akidah itu? Ya, akidah ya adalah pondasi Islam. Ya, kalau pondasinya kuat, maka dia akan mudah melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jika akidah benar dan kuat, maka akan mudah melaksanakan syariat, ya, dari ajaran Islam. Surat Al-Anfal kita lihat ya ciri-ciri orang yang beriman, ya, kalau disebut nama Allah berkata dan lain sebagainya. Nah, begitu juga dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam akhlaknya. Ya, kalau akidah kita kuat, maka akan mudah sekali kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ya, karena keyakinan kita kepada Allah itu kuat. Ya, makanya ketika salah seorang sahabat ditanya oleh Rasulullah, ada seorang sahabat yang menjawab, ya, ditanya apa kabarmu pagi ini, dia kemudian menjawab, ya, aku, ya, alhamdulillah pagi ini dalam keadaan beriman. Ya, Rasulullah bertanya apa alamatnya, apa tandanya. Ya, maka dia kemudian menjelaskan, ya, saya pagi ini ya dalam keadaan beriman karena ya saya pagi ini ya beramal ya dengan amalan-amalan yang akan mendekatkan saya ke surga. Jadi dia seakan-akan melihat surga, ya, kemudian dia seakan-akan melihat neraka, ya, sehingga dia kemudian menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat, ya. Kemudian jika akidah lemah, maka sebaliknya, ya, kalau akidahnya lemah, maka ya kita lihat ciri orang-orang munafik, idza qamu ila sholati qamu kusala yurauna nasa. Ya, kalau dia mau melaksanakan sholat, dia melaksanakannya dalam keadaan malas-malasan, dan dia ditunggu dilihat oleh orang lain, oleh manusia.
ya itu cirinya ya kalau iman kita sedang lemah. Kemudian akidah membentuk jati diri seorang muslim. Akidah membentuk pemahaman yang benar dalam melihat hidup, ya. Untuk apa hidup saya? Kenapa saya hidup? Ya. Dalam visi misinya apa yang saya cari dalam kehidupan ini? Itu dibentuk oleh apa? Oleh akidah. Akidah juga melihat merubah cara pandang seseorang dalam melihat berbagai peristiwa, ya ketika datang perang misalnya di zaman Rasulullah di mana umat Islam itu dikepung ya oleh koalisi dari suku-suku bangsa Arab ketika itu ya orang-orang di Madinah dan orang munafik itu pada ketakutan, mereka bersembunyi di rumah-rumah mereka. Tapi orang-orang yang beriman tidak seperti itu, mereka malah berkata, hadza ma wa'adana Allah wa rasuluh. Ini yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Ya begitu juga dalam melihat berbagai peristiwa. Ya ketika dia terkena musibah, ya dia akan melihat, oh ini musibah datang dari Allah. Ya musibah itu ujian dari Allah untuk kita. Ya maka dia bersabar. Ketika dia mendapatkan nikmat, ya dia melihat, oh ini nikmat datangnya dari Allah. Ya maka dia bersyukur. Maka Rasulullah selalu mengatakan, saya sungguh ajaib keadaan seorang mukmin karena dia tuh selalu baik keadaannya. Ya, selalu baik keadaannya. Kalau dia ditimpa, kalau diberikan kepadanya nikmat, dia bersyukur. Kalau dia ditimpa musibah, dia bersabar. Dua-duanya itu adalah menjadi kebaikan bagi seorang mukmin, orang-orang yang beriman. Ya, sebagai contohnya misalnya dulu pernah ada cerita ya ketika terjadi gempa ya di Jepang itu tahun 90-an itu banyak bangunan-bangunan ketika itu hancur. Ya, banyak bangunan-bangunan yang hancur. Kecuali ya ada masjid yang tidak hancur. Ya, ada salah seorang ustadz kita yang datang ke sana. Ya, kemudian ya ketika dia mau berceramah, ya kemudian dititipi pesan. Ya, pesannya seperti ini. Ya, Ustadz nanti tolong ya tidak perlu di komentari kenapa ya masjid Allah ini tidak hancur, karena orang Jepang itu mereka punya cara pandang yang berbeda. Ya ketika dikatakan oh semua rumah itu hancur kecuali rumah Allah, ya mereka mungkin melihatnya ya kenapa Allah menghancurkan ya yang selain itu. Ya kita sebagai orang yang beriman ya kita akan melihatnya Allah ya menghancurkan rumah-rumah yang lain ya bukan karena Allah tidak suka, tapi Allah agar orang-orang itu kembali kepada masjid-masjid Allah, kepada rumah Allah. Itulah rumah yang Allah tunjukkan mukjizatnya. Ya, itulah rumah Allah, rumah yang akan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan Allah menghancurkan yang lain. Tapi inilah ya, jadi seorang kalau akidahnya, keyakinannya itu berbeda, maka dia berbeda dalam memandang hidup. Akidah akan melahirkan keberkahan dan keadilan di masyarakat. Jadi surat Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Ya, andai penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti akan kami bukakan kepada mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Tapi mereka mendustakan, ya mereka tidak beriman, mereka tidak melaksanakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun mendapatkan azab, ya disiksa dengan kemiskinan, disiksa dengan pemimpin yang korup, disiksa dengan ya perbuatan fasad ya dari orang-orang yang kaya, yang itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW di dalam sebuah hadisnya. Ya, jika orang-orang itu tidak beriman, maka di antara musibah yang akan datang adalah ya di antaranya adalah pemimpin-pemimpin mereka, ya orang-orang yang kuat di antara mereka memakan orang-orang yang lemah, ya kemudian juga dan lain sebagainya. Ya ada penyakit, kemudian juga ditimpa kekeringan dan lain sebagainya. Dan kalau kenapa demikian? Kalau setiap individu dari masyarakat beriman, ya pasti mereka akan menjaga persatuan.
ya, dan mereka akan meninggalkan perbuatan fasad, ya, perbuatan zalim, korupsi dan lain sebagainya, dan mereka akan meninggalkan perbuatan yang tercela, ya, zina, ya, seks bebas, perjudian dan lain sebagainya, itu akan mereka tinggalkan. Ketika itulah Allah akan bukakan bagi, ya, masyarakat ini pintu-pintu keberkahan. Ya, mudah-mudahan kita, negara kita termasuk, ya, kalau, ya, menjadi negara yang dibukakan oleh Allah pintu-pintu keberkahan. Tapi kita tentu dituntut untuk merubah kondisi masyarakat kita menjadi masyarakat yang beriman. Yang berikutnya, ya, dari mana kita bisa mempelajari akidah? Ada 3 sumber akidah yang kemudian bisa kita pelajari. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim, itu firman Allah yang turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sekaligus mukjizatnya, ya, yang Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, ya, tidak mungkin, ya, ada kebohongan di dalamnya, dan kemudian membacanya adalah ibadah. Kemudian, ya, sunnah Rasulullah SAW, perkataan dan perbuatan dan ketetapan Rasulullah SAW, dan ijtihad, ya, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, jadi pada ini dari 3 hal inilah kemudian kita bisa menggali, ya, akidah Islam. Ya, baik, kenapa akidah itu harus benar? Ya, yang pertama, akidah adalah ilmu agama yang paling penting yang Rasulullah SAW yang memerintahkan kita, ya, untuk mempelajarinya. Dalam Al-Quran disebutkan fa'lam annahu la ilaha, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi yang paling pertama kali ketahui adalah tentang akidah, tentang tauhid. Ya, dan ini yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Hendaknya yang pertama kali kalian dakwakan adalah tauhid Allah. Jika mereka telah mengetahuinya, beritakanlah bahwa Allah mewajibkan sholat 5 waktu, kemudian syariat, kemudian yang berikutnya, baru puasa, zakat, dan sebagainya. Kemudian akidah adalah penentu, ya, amal seseorang diterima atau tidak diterima. Ya, amal manusia akan hangus jika dia berbuat syirik. Ya, barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, ya, maka habitat a'maluhum, maka amalannya itu akan hilang semuanya. Ya, dan barang siapa yang berbuat nifak, ini juga termasuk, ya, di antara, ya, penyakit, ya, yang bagi orang-orang yang imannya lemah, ya, maka akan dimasukkan, ya, ke dalam neraka jahanam, ya, bahkan fidarkil asfali minan nar, jadi neraka yang paling bawah. Ya, kalau mengingkari iman, ya, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau beriman kepada Rasulullah, tidak mau beriman kepada Al-Quran, tidak mau beriman, ya, kepada hari akhir, tidak mau beriman kepada qada dan qadar, maka amalannya pun akan hangus. Dan kemudian barang siapa mendustakan Al-Quran dan hari akhir, maka amalan-amalannya akan hangus, tidak akan diterima. Dalam sebuah riwayat dari Salman Al-Farisi, dia kemudian membacakan, ya, sebuah kisah. Ya, Salman, dia berkata dalam riwayat tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwa ada seorang yang masuk surga dan ada seorang yang masuk neraka gara-gara seekor lalat. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, ceritanya ada 2 orang sahabat, 2 orang laki-laki, ya, mungkin dari Bani Israel, yang kemudian dia sedang berjalan, ya, melewati sebuah kaum. Lalu dia ditangkap, ya, oleh kaum tersebut. Karena kalau mau lewat di kaum itu, mereka harus memberikan persembahan, sesajen kepada berhala mereka. 2 orang ini adalah 2 orang Bani Israel yang beriman kepada Allah. Lalu kemudian, ya, yang satu, ya, ditanya, ya, kamu silahkan berikan sesajen kepada berhala kami. Ya, kata orang ini, saya tidak mau, saya hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, saya tidak mau, ya, memberikan sesajen kepada siapapun, berikan persembahan kepada siapapun, memberikan kurban kepada siapapun.
Akhirnya kemudian lelaki ini ya dipenggal, dan kata Salman dia masuk surga karenanya. Dan kemudian orang yang satu lagi, ya ketika ditanyakan demikian, berikan, ya silahkan berikan persembahan untuk berhala kami. Dia berkata, saya tidak punya apa-apa. Ya, lalu kata mereka, silahkan ya berikan persembahan walaupun cuma seekor lalat. Dia menganggap remeh ya keyakinan ini, kemudian dia mengambil seekor lalat, ya kemudian dia berikan sebagai sesajen, ya sebagai persembahan. Apa yang terjadi, kata Salman, lalu orang ini dia masuk ke dalam neraka. Apa yang diriwayatkan Salman ini, para ulama kemudian mencatatkan ini bukanlah hadis, ini adalah perkataannya Salman Al-Farisi yang mungkin dia pelajari dari ya, kitab-kitab terdahulu, ya dari ajaran namanya adalah Israiliyat. Ya kata Rasulullah, ada Israiliyat itu tidak dibenarkan dan tidak boleh didustakan. Ya tidak perlu dibenarkan, tidak perlu didustakan. Tapi ya kalau melihat ya dari apa yang disebutkan oleh Salman, bisa jadi hal tersebut ya terjadi, ya karena dia berbuat syirik walaupun berikan persembahan yang kecil, ya maka itu dilarang. Ya amalan manusia hanya akan diterima oleh Allah jika dia bersih dari kemusyrikan. Barang siapa berbuat syirik, walaupun ya syirik itu ya kemudian ya berupa amalan yang kecil, maka akan hanguslah habitat amaluhu. Ya. Kemudian di dalam surat Al-Furqan ya dijelaskan bahwa amalan yang tidak disertai iman kepada Allah itu akan sia-sia. Baik, kemudian yang berikutnya, akidah itu akan mempengaruhi ya gaya, pola pikir dan perilaku kita. Ya, orang yang tidak beriman, mereka tidak meyakini adanya Allah. Mereka tidak melibatkan Allah di dalam kehidupan mereka. Ya, mereka berkata, bagaimana hidup kita di dunia? Ya, dan kita akan meninggal setelahnya. Dan mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Ya, mereka tidak percaya dengan hari akhirat. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka kemudian melahirkan perbuatan ya yang merasa bebas di dunia. Silahkan lakukan apa saja yang kamu sukai. Silahkan lakukan apa saja yang membuat kamu senang. Ya, mereka berzina, ya kemudian ya mereka hura-hura, ya kemudian mereka perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka merasa bebas, ya, dan amalan mereka disebutkan di dalam Al-Qur'an seperti fata morgana. Ya, mereka mengejar sesuatu yang sebetulnya tidak ada, itu yang kemudian mereka kejar. Ya, mereka mengejar bagaimana supaya mengumpulkan harta, supaya mendapatkan jabatan yang tinggi, yang sebetulnya itu tidak akan membawa dampak apa-apa di akhirat, tidak ada nilainya di akhirat, tapi mereka itulah yang mereka kejar. Orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Orang-orang yang beriman meyakini Allah lah yang menciptakan dan Allah lah yang memerintahkan kita. Maka mereka melakukan semua yang Allah perintahkan dan mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari situ lahirlah sifat takwa, muttaqin, menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah kemudian lahir ya berbagai ya sikap, berbagai pribadi yang baik, dan ini melahirkan moral, melahirkan akhlak yang baik sebagai seorang yang muslim, orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akidah yang baik juga ya akan menenteramkan jiwa manusia. Ya, disebutkan dalam surat Thaha ayat 123 124 ya, bahwa mereka yang mengikuti ya jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka akan mendapatkan hayatan thayyiban, kehidupannya baik, ya. Sedangkan orang yang tidak mengikuti jalan, tidak meyakini jalan Allah Subhanahu, tidak meyakini petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dia hidup seperti maisha, tonton hidup ya yang penuh ya dengan kesempitan, kesulitan. Ya, kesulitan itu bukan tidak berarti dia tidak punya harta, dia punya harta, tapi hartanya justru menambah dia sulit. Ya, punya harta banyak tapi dia bingung di mana dia mau menaruh
hartanya, ya, sampai dia menyewa penjaga, sampai dia menabung di bank, ya, kemudian dia disegel dan lain sebagainya, sampai dia harus menyimpan uangnya di luar negeri. Ya, pada orang yang beriman, ya, ketika dia, ya, berikan hartanya kepada orang lain, maka hidupnya dia kemudian menjadi lebih tenang. Sebagian dari hartanya ya dibagikan kepada orang-orang yang lain. Kemudian ya, orang yang beramal, dia beriman akan mendapatkan kehidupan yang baik. Ya, kan dalam surat Yunus juga disebutkan ya bahwa ya syifa Al-Quran itu adalah syifa ulinnas, ya, obat bagi ya penyakit hati, ya, obat ya bagi ya hati-hati yang sakit, ya. Dan kalau manusia tidak mengikuti Al-Quran, dia akan diliputi dengan kegelisahan. Ya, jangan kalian kira orang-orang yang hartanya banyak, populer itu adalah orang-orang yang hidupnya paling bahagia. Tidak. Ya. Kemudian apa pengaruhnya akidah terhadap seorang Muslim? Ya, kita akan melihat akidah yang benar. Kalau seorang itu akidahnya benar, dan kalau seorang itu akidahnya menyimpang. Kalau dia akidahnya benar, maka imannya itu bertambah dan bertambah setiap hari. Ya, walladzina tadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, surat Muhammad 17. Ya. Dan orang-orang yang diberikan hidayah akan ditambahkan bagi mereka hidayah dan diberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Ya, sedangkan orang yang tidak beriman, ya, ketika diturunkan surat, ya, surat ke-9 atau Taubah 25, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadahum imanan wa hum yastabsyirun. Ya, orang-orang yang tidak yakin ya dengan Al-Qur'an, dibacakan kepada mereka ayat-ayat mereka, mereka bertanya-tanya, siapa yang bertambah keimanan dengan dibacakan ayat seperti itu? Biasa saja. Padahal orang yang beriman, mereka bertambah ketakwaan mereka, dan mereka yastabsyirun, mendapatkan berita gembira ya dari ketika membaca ayat-ayat Allah tersebut. Ya, kemudian ya orang-orang yang beriman, ya orang yang akidahnya benar, yang dia mempelajari akidah yang benar, akan menumbuhkan keridhaan. Ya, sedangkan kalau ya tidak, kalau dia mempelajari akidah yang salah, yang muncul adalah pembangkangan. Ya, yang muncul pembangkangan. Ya. Wa ammal ladzina istankafu wastakbaru, ya, mereka membangkang dan mereka angkuh, ya, sombong. Ya, fa yu'adzibuhum 'adzaban alim, Allah akan ya mengazab mereka dengan azab yang pedih, dan mereka tidak akan mendapatkan penolong ya selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya orang-orang yang beriman ya dalam terkait dengan amal, maka keyakinan ini akan mendorong seorang amalnya itu semakin banyak. Ya, sebaliknya ya kalau kita mempelajari akidah yang menyimpang, akidah yang salah, akan mendorong perdebatan yang destruktif. Ya, kita akan terus berdebat. Ya, dalam Al-Quran dilarang berdebat. Ya, surat Ghafir ayat 56. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum. Sesungguhnya mereka yang mendebat ya atau yang berbantah-bantahan ya dalam ayat-ayat Allah bighairi sultanin atahum, tanpa mereka memiliki sultan yang diberikan kepada mereka, sultan kekuatan atau ilmu. Ya, jadi orang yang berdebat ya dalam ayat-ayat Allah tanpa memiliki ilmu. Ya, sungguhnya di dalam hati mereka itu ya fi sudurihim illa kibrun, ya hanya ada kesombongan. Wa ma hum bibalighihi, ya, dan mereka tidak akan sampai bisa menguasai, ya, sampai bisa memahami ayat-ayat Allah tersebut. Fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya. Kemudian kalau orang mempelajari akidah yang benar, dia akan melahirkan kekuatan. Ya, sedangkan kalau orang mempelajari akidah yang salah, akan melahirkan kelemahan. Ya. Ini berkebalikan.
Jadi kalau kita mempelajari ya akidah, maka pelajarilah akidah yang benar, yang menambah kuat iman kita. Bagaimana caranya memperkuat akidah? Dengan membaca ayat-ayat Allah, dengan membaca Al-Quran, dengan mempelajari sunnah Rasulullah SAW, dengan membaca sirah, sejarah Nabi Muhammad ya, Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan membaca ya kisah para sahabat. Dengan itu keimanan kita akan terus ya bertambah kuat, dan kemudian ya kita juga harus perhatikan hal-hal yang dilarang oleh Rasulullah SAW, syariat yang terkait dengan akidah ini ya. Dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan, innal abda la yatakallamu bi kalimatin min ridwanillahi la yulqa laha biha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat. Sungguhnya ada seorang hamba yang berbicara dengan satu kalimat, dia tidak peduli dengan apa yang dia katakan tersebut, tapi karena itu diridhai Allah, Allah mengangkat ya derajatnya itu beberapa derajat. Dan sesungguhnya ada seorang hamba, wal abda la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah, ya, yang dimurkai oleh Allah, la yulqi biha balan, ya, dia tidak membandingkannya, yahwi biha fi jahannam, dengan satu kalimat itu Allah melemparkannya ke dalam neraka jahanam. Maka hati-hati yang terkait dengan amalan-amalan syirik ini. Nanti kalian akan pelajari apa saja ya amalan-amalan yang dalamnya mengandung kemusyrikan. Misalnya kalau kita bersumpah, bersumpahlah dengan nama Allah. Karena sumpah itu ya tidak boleh ya kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian hal yang terkait dengan akidah ya, misalnya jangan sampai ya kita berkata, Rasulullah melarang kita berkata misalnya, oh kalau bukan gara-gara si fulan ya maka ya saya tidak akan pernah selamat. Oh kalau bukan gara-gara si fulan ya pasti kita itu akan begini, akan begitu. Oh gara-gara si fulan lah yang kemudian ya kita menjadi baik seperti ini. Padahal nah itu menafikan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal ya semua yang terjadi ya kebaikan yang kita dapatkan atau kita terhindar dari keburukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Maka katakanlah bahwa Allah lah yang membuat ya kita seperti ini. Allah lah yang menyelamatkan kita dari ini. Ya, bukan ditujukan kepada fulan atau fulanah ya dan lain sebagainya. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.